Halo, kami dari kelompok 24 peserta Akademik MTI 2017. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi-materi yang sudah kami dapatkan pada Diklat Terpusat SM 2017 kemarin. Identitas mahasiswa. Apa itu identitas mahasiswa? Identitas mahasiswa bisa kita definisikan dari kata per katanya. Yang pertama dari identitas. Identitas itu adalah ciri yang membedakan antara sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Sedangkan kalau mahasiswa adalah orang-orang yang mendapat kesempatan untuk masuk ke perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Jadi jika kita gabungkan, maka identitas mahasiswa adalah ciri yang membedakan antara orang lain dengan orang-orang yang masuk ke perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Dan ciri tersebut misalkan contohnya kalau mahasiswa itu orangnya pemikirannya sudah kritis, terus lebih universal, lalu juga lebih menganalisis masalah-masalah yang ada. Berikutnya adalah POP mahasiswa. Po yang pertama adalah posisi. Jadi di manakah posisi mahasiswa dalam masyarakat? Mahasiswa itu sejajar dengan masyarakat, tidak ada yang lebih tinggi. Hanya saja bedanya mahasiswa dengan masyarakat sipil yang lainnya, mahasiswa mendapatkan kesempatan lebih untuk masuk ke dalam perguruan tinggi. Berikutnya adalah potensi mahasiswa. Potensi adalah kemampuan yang belum diketahui namun bisa dikembangkan nantinya. Dan potensi mahasiswa pertama bisa dilihat dari hard skill-nya. Hard skill itu kemampuan yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Berikutnya juga dari soft skill. Soft skill itu adalah kemampuan yang ada di dalam kehidupan kita dalam sehari-hari, baik dalam kita baik kemampuan dalam diri kita sendiri, hubungan kita dengan orang lain, kelompok, masyarakat, maupun dengan pencipta kita. Berikutnya adalah P. P itu adalah peran mahasiswa. Peran mahasiswa ada 3 peran besar. Yang pertama sebagai pelopor pergerakan, baik penginisiasi maupun juga pemulai dan juga pelaksananya. Yang berikutnya peran mahasiswa adalah abdi bagi masyarakat. Dan juga yang terakhir adalah memecahkan masalah yang ada di dalam masyarakat. Berdasarkan konsepsi KMITB, kita mengenal adanya 7 budaya kampus. Yang pertama yaitu integritas. Sebagai mahasiswa ITB, kita harus dapat memiliki kemampuan intelektual yang tinggi. Selain itu juga harus memiliki soft skill dan kemampuan berkepemimpinan yang baik. Yang kedua yaitu peduli lingkungan. Artinya, kita sebagai mahasiswa harus peduli dengan lingkungan dan masyarakat yang ada di sekitar kita. Lalu yang ketiga adalah apresiasi. Artinya, kita harus dapat menghormati dan memberikan penghargaan terhadap orang lain. Yang keempat yaitu objektif kritis solutif. Artinya dalam suatu permasalahan kita harus dapat mengidentifikasi suatu masalah, lalu memberikan pandangan kita terhadap masalah tersebut dan memberikan solusi terhadap masalah tersebut. Yang kelima yaitu kajian. Artinya kita harus dapat mengkaji berbagai permasalahan yang ada di masyarakat, baik di dalam maupun di luar ruang lingkup ITB. Yang keenam yaitu berhimpun. Artinya kita harus dapat bersosialisasi dan berinteraksi dengan masyarakat yang ada di sekitar kita. Dan yang terakhir yaitu berkarya. Artinya sebagai mahasiswa kita harus menghasilkan karya yang berguna bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan falsafah dasar keberadaan organisasi kemahasiswaan. Menurut Muhammad Hatta, tugas utama dari perguruan tinggi adalah untuk membentuk manusia yang asusila dan demokrat. Manusia yang asusila dan demokrat adalah manusia yang memiliki 1. Keinsafan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. 2. Manusia yang cakap dan mandiri dalam memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga adalah manusia yang mampu mengemban suatu jabatan maupun pekerjaan di dalam masyarakat. Dari ketiga hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa fungsi utama dari suatu perguruan tinggi adalah membentuk insan-insan akademik yang dapat bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Selain itu, kita sebagai mahasiswa juga diwajibkan untuk menjalankan tridharma perguruan tinggi. Yang pertama adalah pendidikan, kedua adalah penelitian, dan yang ketiga adalah pengabdian masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang himpunan mahasiswa jurusan. Apa itu himpunan mahasiswa jurusan? Himpunan mahasiswa jurusan merupakan badan pengakuan KMITB tingkat jurusan
sebagai tempat berhimpun mahasiswa dengan keprofesian yang sama. Apa peranan himpunan mahasiswa jurusan di dalam KMITB? Himpunan mahasiswa jurusan bersifat otonom, namun juga memiliki hubungan koordinatif dengan kabinet KMITB. Artinya adalah himpunan mahasiswa jurusan memegang wewenang penuh atas setiap program dan aktivitasnya di tingkat jurusan. Himpunan mahasiswa jurusan juga berkewajiban untuk memberikan sumber-dayanya ke kabinet KMITB dan majelis kori amanat wakil mahasiswa untuk setiap program kebutuhan seluruh mahasiswa dan program agenda terpusat yang telah disetujui oleh Kongres KMITB. Selanjutnya yaitu mengenai nilai dasar dan definisi dari semangat pergerakan ASKM ITB 2017. ASKM ITB 2017 merupakan suatu rangkaian acara dari penerimaan mahasiswa baru yang diharapkan dapat menjadi wadah kolaborasi yang melibatkan setiap elemen KMITB. Nah, dari kegiatan ini diharapkan timbulnya rasa ingin melakukan suatu pergerakan dari pergerakan-pergerakan kecil sehingga timbul mozaik pergerakan untuk Indonesia. Visi dari kegiatan ASKM ITB 2017 ini yaitu mewujudkan mozaik pergerakan untuk Indonesia. Adapun misinya yang pertama yaitu meningkatkan semangat pergerakan dalam bidang karya, sosial masyarakat, dan sosial politik. Yang kedua yaitu memperkenalkan mahasiswa dengan identitasnya sebagai insan yang turut bertanggung jawab dalam mengusahakan solusi dari permasalahan bangsa yang ada. Yang ketiga yaitu memperkenalkan KMITB sebagai wadah kolaborasi dalam pergerakan kemahasiswaan. Yang keempat yaitu melibatkan elemen KMITB dengan pihak eksternal dalam pelaksanaan KAT. Dan yang terakhir yaitu membentuk suatu panitia yang dapat berperan sebagai pelaku kaderisasi. Oke, sekian penjelasan mengenai materi OSKM ITB 2017 dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.